warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita lanjut nih. Kita minggu ini masih ada di topik kita masih ada di pertemuan yang keempat dan kita lanjut nih ke topik yang kedua. Oke, kalau topik yang pertama tadi tentang bagaimana cara teman-teman memperkenalkan dirinya teman-teman. Nah, di topik yang kedua ini di minggu yang keempat kita kita akan mencoba untuk menceritakan masa yang akan datang. It's about your dreams. I hope your dreams becomes true ya teman-teman ya. Sekarang kita mau membahas tentang dreams. Oke, apa sih coba dreamsnya teman-teman sebelum kita uh, switch ke slide selanjutnya? Apa coba teman-teman bisa share, boleh? Dreamnya teman-teman tuh apa sih gitu? Apa teman-teman? Dreamnya teman-teman tuh apa? Ada yang mau share? Oke, kalau saya sedikit share dream saya dari zaman dulu, mimpi saya dari zaman dulu. Kalau ditanya cita-cita, kalau ditanya mimpi, cita-cita mau jadi apa tuh, saya konsisten loh teman-teman. Saya waktu SD itu dulu kepinginnya emang jadi guru. Dan lebih spesifik lagi, dulu saya kepingin jadi guru di tempat SD saya sekolah dasar ternyata. Dan kalau menurut saya, sekarang saya ada di jadi apa ya? Jadi kalau di kelas saya jadi dosennya teman-teman itu merupakan dreams come true buat saya, cita-cita yang memang terwujud dan boleh dikatakan kalau dari saya rasa syukurnya itu bisa dikatakan lebih tinggi ya dari mimpinya karena ekspektasinya cuma jadi guru SD, ternyata saya sekarang di sini bisa ngajar, bukan ngajar ya apa ya, share beberapa hal ke teman-teman gitu ya. Jadi saya harap teman-teman dream comes true juga ya gitu ya. Oke, nah untuk di topik dreams ini gitu ya, tujuannya adalah supaya teman-teman bisa menuliskan, bisa mengucapkan apa yang teman-teman impikan di waktu-waktu yang akan datang. Apa sih yang sebenarnya kepingin banget teman-teman harapannya terjadi gitu ya. Saya harap teman-teman bisa untuk menuliskan dan juga mengucapkannya gitu ya. Jadi dream ini ada dua nih konsepnya. Dulu biasanya mahasiswa tuh kita bikin konsepnya dulu Miss, dalam writingnya ini kita bikin konsepnya dulu, terus nah Miss kalau udah ada konsepnya baru nih Miss saya berani ngomong, berani berbicara, boleh, it's okay teman-teman, boleh banget ya. Oke, kemudian next ya. Nah, ini adalah kata-kata ya, kata-kata yang biasanya diungkapkan untuk menjelaskan dream, menjelaskan cita-cita. I want to be an astronomer, I want to be an economist, I am to be a linguist, I am to be a financier, I want to be an actor or actress, I want to be a lecturer gitu ya. I want to be a teacher, ini saya dulu. I want to be a governor, I want to be a programmer, I want to be a cartoonist gitu ya. Jadi biasanya teman-teman sebelum teman-teman mengungkapkan gitu ya, menulis ataupun berbicara tentang cita-cita, tentang keinginannya teman-teman, boleh dengan kata I want to be gitu ya. Boleh dengan kata I want to be gitu ya. I want to be astronomer. Astronomer itu bukan peramal ya, tapi yang memahami pengen jadi ahli dalam bidang luar angkasa gitu ya. Ekonomis, saya mau jadi ahli nih di bidang ekonomis gitu kan. Kalau linguis saya mau jadi ahli dalam bidang bahasa. I want to be a financier gitu. Nah, ini mau jadi ahli dalam keuangan, bisa jadi yang perencanaan keuangan gitu ya, mengatur keuangan gitu ya. Atau jangan-jangan teman-teman walaupun kuliah di informatika, teman-teman ternyata punya mimpi untuk jadi actor or actress, boleh. I want to be a lecturer, boleh banget juga teman-teman untuk jadi dosen, boleh lanjut ya setelah ini gitu kan. I want to be a teacher, boleh, terbuka luas kok. Atau teman-teman mau jadi gubernur, boleh juga. Programmer, mungkin ini yang
paling masuk akal gitu ya. Iya, bukan paling masuk akal, paling relate gitu ya. Ini paling relate di antara yang lain gitu. Maksudnya sih saya udah kuliah di TI mau jadi astronomer, kayaknya kok agak-agak nggak nyambung ya Miss ya gitu. Mungkin yang yang I want to be a programmer ini sangat-sangat relate dengan apa yang sedang teman-teman pelajari gitu ya. Atau I want to be a cartoonist. Menurut saya menjadi kartun di zaman sekarang itu butuh TI banget loh. Jadi ini pun masih berhubungan ya, masih sangat relate kalau dari saya. Dia kan kalau dulu misalnya kartun itu dibuat bentuknya menulis, sekarang kan teman-teman dengan kecanggihan IT teman-teman bisa, ini pun bisa jadi yang baru juga buat teman-teman, nanti teman-teman produce movie example itu kan sama ilmunya teman-teman di situ. Jadi menurut saya masih relate sekali gitu ya, kalau misalnya ada dari teman-teman di sini yang mau jadi kartunis itu boleh banget ya. Oke, nah this is the example of conversation of dream antara A and B. What's your biggest dream? Gitu ya. What's your biggest dream? My biggest dream is to have my own restaurants. That's nice, I guess. Your restaurant will be full people every day as they really love the food you make. Thanks. What's your dream? I want to travel to the world alone. Why do you want to do it alone? Isn't it more it's fun if you travel with someone else? I just want to know how it feels to visit new place, meet the new people, and experience new cultures by myself. That's interesting, gitu ya. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa lihat ya, ada yang saya kasih uh, green and yellow. Nah, yang green ini biar contoh untuk teman-teman ketika teman-teman mau bertanya kepada orang lain gitu ya. Bertanya kepada orang lain apa mimpinya? What's your biggest dream? What's your dream? Gitu ya. Tapi teman-teman ketika teman-teman mau menjawab bisa dengan my biggest dream is atau kayak tadi I want to gitu ya. Kalau bentuknya verbal itu berarti I want to apa? Kalau bentuknya non verbal kayak tadi I want to be a programmer karena kan itu bentuknya non verbal ya, maka to be ditambahkan ada be-nya. Tapi kalau yang bentuknya kayak ini I want to travel itu kan dia berkeliling gitu ya. Tapi kalau misalnya mau jadi I want to be a traveler gitu ya, to be a traveler, tapi kalau ini karena dia bekerja mengeliling maka I want to travel. And then next, sorry. Nah, kalau ini adalah ada yang satu paragraf tentang dream. Since I was a child, my dream has always changed. Di sini ada yang saya bold warna nanti teman-teman bisa baca. Di sini ada yang bold saya kasih yellow juga. Nah, ini yang untuk contoh-contohnya my dreams has always changed. Karena kan dari kecil sampai besar tuh kemungkinan ada yang berubah ya. Gitu ya. Kemudian which is to become a businessman. Kemudian my big dream consists of small short-term dreams gitu. Nah, kemudian teman-teman di dalam menuliskan atau berbicara tentang dream ini teman-teman bisa menggunakan simple present tense gitu ya. Bisa boleh menggunakan simple present tense karena kan yang sedang dialami sama teman-teman saat ini gitu kan. Karena simple present tense saya nggak akan review nih simple present tense karena tadi juga kita udah bahas simple present tense. Nah, hanya saya akan menambahkan di sini teman-teman. Di dalam Tell About Dreams gitu ya, membicarakan masa depan pastinya, mimpi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu tenses yang harus teman-teman ketahui dulu karena nanti kita akan bahas di next pertemuan gitu ya. Ini pakai simple future tense ya, pakai simple future tense dengan kata will ya. Jadi sekarang selain want boleh juga teman-teman menggunakan will. I will build a new house example. I will be a doctor example itu boleh. Jadi silakan dalam menceritakan dreams ya, dalam menceritakan dreams teman-teman juga bisa menggunakan simple present tense. Teman-teman intinya ini ada penggunaan will ketika di verbal menggunakan verb 1 sedangkan di non verbal ada will be gitu ya. Itu teman-teman.
Oke teman-teman, segitu dulu. Jadi dengan dream silahkan boleh pakai present, boleh juga untuk misalnya ke depan mau menggunakan simple future plan, it's okay. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di Smart Learning.